Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir di salah satu program spesial kita, yaitu Kopi Sore. Dan pastinya juga di program yang satu ini kita bakal bincang-bincang santai, Pak ya. Dan tentunya juga bakal menghadirkan berbagai macam organisasi, komunitas, yayasan dan segala macam yang pastinya juga mungkin supaya juga masyarakat lebih mengenal banyak, dan pastinya juga peran mereka yang tidak kalah penting terhadap masyarakat luas. Dan untuk edisi kali ini, ya alhamdulillah sudah hadir di studio Yubion TV, itu ada Bapak Ismet STMT, dan tentunya juga ada Bapak Mirza Fanzikri. Nah, jadi kedua ini beliau adalah pengurus dan juga ketua sekaligus wakil ketua di Karang Taruna Aceh. Nah, jadi pastinya juga buat pemirsa yang mungkin sering mendengar gitu kata-kata Karang Taruna. Nah, jadi kita bisa mengkilas balik, merefresh kembali. Apalagi juga sudah hadir yang pastinya juga sangat untuk informasi yang lebih jelas ya, yang lebih jelasnya karena di sini sudah ada Karang Taruna Aceh. Nah, langsung aja nih mungkin dari Bapak Ismet dan juga Bapak Mirza memperkenalkan diri sama pemirsa di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismet. Kebetulan tinggal di Banda Aceh, di Medan. Aktivitas sehari-hari sebagai aktivis bisa dikatakan. Iya. Selama ini memang dipercayakan oleh kawan-kawan sebagai ketua Karang Taruna Aceh. Jadi domisili tetap di Banda Aceh. Iya. Oke. Nah, ini menjawab sebagai ketua ya di Karang Taruna Aceh ya. Oke. Ya, selanjutnya ada Pak Mirza. Silakan, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mirza Fanzikri. Alhamdulillah saat ini dipercayakan oleh Ketua Ismet sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh. Iya. Nah, sekarang untuk aktivitas sehari-harinya Pak atau apa? Aktivitas sehari-hari saya mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan di UIN Aramidi. Oh, iya. Oke. Nah, pastinya juga buat pemirsa di rumah sudah mengenal dan mungkin lebih tahu banyak karena juga pepatah nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Oke. Nah, dan mungkin karena tentang kita juga punya tema gitu Pak, peran Karang Taruna Aceh terhadap masyarakat gitu ya. Nah, mungkin lebih sebelumnya, nah kita juga merefresh kembali sama pemirsa. Nah, sebenarnya Karang Taruna itu apa sih Pak gitu? Nah, organisasi atau juga forum yang seperti apa gitu? Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks global, itu Karang Taruna itu kan organisasi besar. Iya benar. Dan organisasi plat merah. Iya, resmi dari pemerintah Pak ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat aktivitas generasi muda di Indonesia itu, kalau di daerah-daerah lain itu luar biasa. Iya pasti. Maka kalau kami berbicara dalam konteks sempat mengalami kevakuman. Benar. Sempat mengalami kevakuman. Terus sekitar 2000 berapa tadi? 2 tahun kemarin itu 2018 lah. 2018 terpilihnya saya atas dukungan kawan-kawan, juga termasuk bekerja di dalamnya. Jadi kami mencoba untuk menghidupkan kembali Karang Taruna. Memang secara aturan bahwa Karang Taruna memang diatur oleh pemerintah. Iya. Karena kenapa? Kalau di pusat itu Menteri Sosial mengatur aturan main, aturan organisasi, ADART segala macam. Di sana itu ada pengurus nasional pusat. Kalau di level provinsi ada Karang Taruna Provinsi. Ya. Di level kabupaten kota ada Karang Taruna Kabupaten Kota. Di level kecamatan ada Karang Taruna Kecamatan. Dan di level desa ada Karang Taruna Desa. Iya. Dan secara legalitas formal itu yang diatur oleh aturan adalah Dinas Sosial sebagai pembina fungsional. Pembina fungsional. Kami tetap koordinasi dengan Dinas Sosial yang tercantum di dalam Dinas Sosial itu sebagai pilar-pilar sosial. Sebagai pilar sosial, termasuk salah satu adalah Karang Taruna di dalamnya. Maka oleh karena itu kami bersama media dan pengurus lain yang mencoba menghidupkan Karang Taruna, apa yang bisa kita perbuat atau mendidik generasi muda ini supaya bisa berjalan dengan lebih baik.
Iya. Nah, pastinya juga mungkin kalau mungkin dari masyarakat, mungkin saya mewakili masyarakat di rumah gitu. Mungkin kalau di luar, mungkin di luar provinsi Aceh, ya namanya juga Karang Taruna itu sangat aktif, Pak. Betul. Dari tingkat provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan, bahkan di desa-desa ya. Nah, mungkin ini juga salah satu apa namanya main goal atau juga misi dari Karang Taruna Provinsi Aceh untuk kembali menghidupkan Karang Taruna di Aceh itu, Pak. Nah, terus kalau misalnya untuk apa namanya untuk di cabang untuk Karang Taruna Provinsi Aceh itu sebenarnya udah lama terbentuk atau sempat vakum gitu gimana? Sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama terbentuk, sempat pernah aktif dulu waktu masa-masa Bang Foji kalau nggak salah. Oke. Terus ada konflik interest di dalam, terjadi kevakuman. Iya. Jadi ketika konflik kevakuman terjadi, saya bersama kawan-kawan untuk mencoba memperbaiki organisasi itu atau merestrukturisasi kembali di provinsi maupun di kabupaten kota. Iya. Nah, berarti sekarang dari struktur pengurusnya udah terganti atau Iya, ya pasti ya lah. Secara umum di 23 kabupaten kota sudah ada. Benar. Tapi kan semua itu ada ketentuan. Karena kenapa? Misalnya kepengurusan saya ini 5 tahun. Iya. Ya kan? Jadi SK-nya akan berakhir 5 tahun ke 5 tahun depan. Dari 2018 sampai 2000 sekian. Di kabupaten kota ada juga yang sudah berakhir. Maka ketika Karang Taruna ini dipercayakan oleh kawan-kawan, kami di pengurus provinsi punya aturan main sendiri bagaimana untuk membenahi itu. Oke. Makanya 6 bulan yang lalu kita sempat buat rakor ya nih ya, rakorda itu fungsinya bagaimana untuk mensinkronisasikan antara dinsos, karena dinsos di daerah-daerah sebagai pembina fungsi. Iya, benar. Untuk menyatukan persepsi dengan kawan-kawan Karang Taruna di kabupaten kota untuk membina kader pada level kecamatan dan level desa. Dan membawa tanggung jawab orang bagaimana untuk membantu dinsos-dinsos di kabupaten kota juga sebagai tanggung jawab sebagai pendampingan sosial. Iya. Nah, mungkin dari Pak Mirza gitu, mungkin kita melihat kembali mungkin visi dan misi mungkin dari Karang Taruna Pusat atau dengan di Karang Taruna di Provinsi Aceh ini yang pastinya juga menaungi dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai pemerintah desa, Pak ya. Nah, itu punya visi dan misi tersendiri nggak sih kalau misalnya untuk di Provinsi Aceh gitu dari Karang Taruna Aceh? Di provinsi saya punya ini. Kemarin itu saya mengusulkan ini. Mewujudkan generasi muda yang kreatif. Iya, oke. Mandiri dan berkarakter sosial. Iya. Kenapa saya mau mengusung itu visi misi kami? Karena kondisi hari ini kan tingkat kemiskinan kan Benar. tinggi sekali. Tinggi ya. Jadi kemiskinan itu memang yang paling cukup banyak setelah kami diskusi dengan masyarakat dengan anak-anak muda itu anak-anak muda itu. Iya. Karena akibat faktor ekonomi anak-anak muda itu nggak bisa melanjutkan. Benar. Jadi oleh karena itu bagaimana kita mendorong anak muda itu ada kegiatan, walaupun dia bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di kampung itu bercocok tanam. Minimal dengan ada kegiatan seperti itu dia sudah kreatif. Dengan dia kreatif itu sudah bisa mendapatkan pendapatan, berarti dia udah mandiri. Iya, benar. Ya? Jadi ketika dia sudah mandiri, dia mampu membina anak-anak muda yang lainnya. Benar. Dan ketika dia mandiri juga bisa ini persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa ini membantu memfasilitasi. Artinya mengiring anak muda itu bisa punya jiwa karakter sosial. Iya. Nah, kalau nggak kita dorong seperti itu, yang kita takutkan ini hancur anak muda kita. Iya. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang. Yang takutkan terjerumus segala macam. Iya. Jadi memang itu yang kita coba usung agar anak-anak muda kita bisa memperbaiki jati dirinya. Iya. Oke. Ya, kalau kita lihat memang apa yang disampaikan oleh Pak Ismi tadi, saya ingin menambahkan saja bahwa Karang Taruna ini hadir sebenarnya ingin bekerja sama, ingin membantu tugas-tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kalau kita lihat ada perubahan paradigma yang sangat besar. Pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun pasti. ada tanggung jawab masyarakat di sana, ada tanggung jawab perusahaan, ada tanggung jawab dikatakan private
sektor, ada partisipatif sektor, dan juga ada public sektor masyarakat. Karang Taruna ini merupakan organisasi sosial yang secara aturan itu merupakan salah satu mitra teknis dinas sosial di bawah bimbingan dinas sosial, yang kalau keanggotaan, kalau kita lihat dari segi keanggotaan, umur 18 sampai dengan 45 secara otomatis itu menjadi anggota Karang Taruna. Artinya apa? Artinya seluruh masyarakat yang berusia 18 tahun sampai dengan 45 tahun, dia berwarga negara Indonesia, bertempat tinggal di desa, itu dia menjadi anggota Karang Taruna di desa. Hakikatnya memang Karang Taruna ini awalnya dibentuk dari desa. Dibentuk dari desa, ujung tombak kegiatan-kegiatan itu berada di desa. Iya. Nah, kemudian ada di tingkat kecamatan, kemudian ada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, itu sebagai hubungan koordinatif dan hubungan kolaboratif. Yang kita lihat memang ada perubahan cara pandang di masyarakat Aceh, dan secara khusus ya, karena memang di Aceh nampaknya agak asing dengan Karang Taruna. Karang Taruna. Kita malah lebih dikenal dengan lembaga pemuda. Di setiap kampung misalnya hampir bisa dikatakan tidak ada kampung yang tidak punya ketua pemuda. Tidak ada kampung yang tidak punya kelembagaan pemuda di kampung. Nah, di provinsi-provinsi lain di sana tidak disebutkan ketua pemuda, tapi lebih disebutkan sebagai ketua Karang Taruna. Nah, ini mungkin yang akan menjadi PR kita ke depan, bagaimana ke depan kita mendorong agar ketua pemuda ini itulah sebagai ketua Karang Taruna. Jangan sampai ada dualisme di desa nanti. Ada satu ketua pemuda yang dukung Pak Eci, ada satu ya. Ketua Karang Taruna yang oposisi Pak Eci. Sehingga terjadi miskomunikasi. Bagaimana ketua Karang Taruna dan ketua pemuda ini jadi satu, sehingga dia bisa mendukung pembangunan dan program-program kerja pemerintah. Ya, pemirsa, kita break sebentar di segmen pertama ini, dan nanti kita juga bakal melanjutkan lagi. Mungkin sedikit kita juga mengenal sosok Pak Ismet juga Pak Mirza, kenapa bisa akhirnya mungkin menjadi salah satu pengurus gitu ya Pak ya, mungkin dari pengalaman organisasinya. Terus kita nanti juga bakal berdiskusikan juga program-program kerja yang pastinya juga sebagai di tingkat provinsi membawahi untuk di bawahnya seperti di kecamatan bahkan di desa. Jadi kemana-mana tetap di program Kopi Sore, dan masih isinya juga dengan tema kita itu peran Karang Taruna Provinsi Aceh terhadap masyarakat.